Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat untuk terus melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh yang menjadi larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, ya manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, manusia terbaik, terutama, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami segenap kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir kembali Allah berikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan sebuah kajian kitab Nazam Al-Barzanji, sebuah nazam yang berisi tentang sirrah-sirrah nabawiyah, sejarah-sejarah baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang manusia terunggul, termulia, tersuci, teragung. Dan semoga tentu saja dengan pembahasan ini kita semakin mencintai baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah, semoga kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratil Nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ijwalihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ali silsilati ajma'in. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tetapi sebelum saya membahas nadam-nadam yang ada di dalam Al-Barzanji ini, dalam kesempatan yang mulia ini, saya Asep Jalaluddin mengucapkan syukran kasiran, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, yang telah memilih channel kami untuk menjadi sahabat bagi kaum muslimin wal muslimat. Dan tentu saja penghargaan ini adalah penghargaan yang luar biasa, sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, semuanya menjadi saudara kami karena telah mensubscribe kami, berarti telah mendukung apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan channel kami betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah atas kepercayaan saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kami dalam waktu yang cukup singkat bisa mencapai target 1000 subscriber. Sekali lagi kami mengucapkan syukran kasiran, terima kasih yang banyak, dan semoga kebaikan semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan meneruskan kajian Al-Barzanji ini dimulai dari bab yang kelima. عطر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Attirillahumma qabrahul karim, semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kuburnya Nabi yang mulia dengan wewangian yang semerbak dari salawat dan salam. Ya Allah, berikan salawat salam serta keberkahan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam posisi telungkup dengan meletakkan dua belah tangannya ke permukaan bumi dan mengangkat kepalanya menengadah ke langit yang tinggi. Mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ulah. Ini merupakan sebuah lambang keagungan dan ketinggian martabatnya. Jadi pada saat baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia dari rahimnya Siti Aminah, posisinya dalam keadaan telungkup, tangannya memegang bumi, kemudian wajahnya menengadah ke langit, memberikan isyarah bahwa bayi yang lahir itu adalah bukan bayi yang sembarangan, tetapi bayi yang amat agung
dan diagungkan oleh zat yang maha agung, yaitu baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah, wa musyiran ila rif'ati qadrihi, dan memberikan isyarat atas ketinggian derajatnya di atas seluruh makhluk. Wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya, wa annahu al-habibu, bahwasanya ia adalah kekasih Allah yang bagus watak dan budi pekertinya. Baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, Khalilullah, Habibur Rahman, Habibur Rahim, orang yang sangat dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya itu bagus watak dan budi pekertinya. Karena kebaikan watak dan budi pekertinya itulah salah satu yang menyebabkan bahwa baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية, dan ibunya memanggil Abdul Muttalib yang ketika itu sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه. Lalu dia segera menghadap dan melihatnya dengan rasa hati yang bergembira. Jadi pada saat Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, Abdul Muttalib saat itu sedang melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian diberitahukan, lantas Abu Talib segera mendatangi cucunya itu dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Wa adkhalahu al-Ka'bata al-gharra'a wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawanya oleh Abdul Muttalib masuk ke dalam Ka'bah seraya memanjatkan doa dengan niat hati yang setulusnya. Wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alayhi wa a'tahu, dan dia lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang baru diterimanya itu. Jadi Abdul Muttalib sudah merasakan bahwa cucu yang dilahirkannya ini adalah bukan sembarang cucu, tetapi sebuah anugerah yang maha dahsyat, yang maha besar dari Rabbul Ka'bah. Oleh kerana itu kebahagiaan dan kegembiraannya sungguh luar biasa. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah bersih, sudah dikhitan dan sudah putus pusarnya dengan kekuasaan Allah. Subhanallah. Ketika bayi-bayi yang lain masih belum terputus pusarnya, bahkan masih menyatu dengan ibunya, bahkan sama sekali jauh untuk sudah dihitan, tapi baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan sudah bersih, dijauhkan dari segala kotoran-kotoran yang menempel pada dirinya. Bahkan
beliau sudah dalam posisi dikhitan. Tayyiban dahinan makhulan biquhlil inayati aynah, harum wanginya, bau kasturi dan bercelak dua belah matanya. Badannya begitu harum semerbak seperti bau minyak kasturi. Kedua matanya sudah bercelak. Ini adalah keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang menyertai beliau pada saat dilahirkannya. وَقِيلَ خَتَنَهُ جَدُّهُ بَعْدَ 7 لَيَالٍ سَوِيًّا. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib setelah 7 malam yang ke-7 atau sesudah malam yang ke-7 di kelahirannya, beliau dikhitan oleh Abdul Muttalib. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang kuat yaitu ketika dilahirkan beliau sudah dalam keadaan berkhitan. Wa awlama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah, dengan mengadakan walimah dan jamuan makan dan menamakannya dengan nama Muhammad serta memuliakan derajatnya yang tinggi. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Attirillahumma qabrahu, ya Allah harumkanlah kuburannya yang mulia dengan wewangian yang semerbak dari salawat dan salam. Ya Allah, berikan salawat salam serta keberkahan atas diri baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية. Pada saat beliau dilahirkan, terjadilah berbagai hal yang luar biasa dan keanehan-keanehan yang bersifat gaib. Sungguh luar biasa. إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. Sebagai pertanda ketetapan kenabiannya dan pemberitahuan bahwa beliau adalah sebagai nabi pilihan Allah Ta'ala. Fazidatis sama'u hifdhan wa rudda anha al-maradatu wa da'un nufusi syaitaniyah. Maka pada waktu itu langit ditingkatkannya penjagaannya dan semua pendurhaka dan pengacau dari makhluk-makhluk sebangsa jin dan setan diusir semuanya dari langit, sekali lagi untuk menjaga baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورجمت نجوم الليرات كل رجيم في حال مرقاه. Bintang-bintang berapi menghantam setan-setan yang memaksakan diri hendak naik ke atas.
وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية. Bintang-bintang Zuhrah merendah ikut menghormati beliau Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واستنارت بنورك وهاد الحرم ورباه, dan memancarkan sinarnya yang terang cemerlang sampai dataran rendah bumi haram dan dataran tingginya tersinari cahayanya. Wa kharaja ma'ahu nurun adaa'at lahu qusur syamil qaisariyah, dan bersamaan dengan itu keluarlah cahaya yang menerangi gedung-gedung bertingkat di negeri Syam. Fara'aha man bitahi Makkah daruhu wa maghannah, sehingga seluruh penduduk kota Makkah dapat menyaksikan cahaya yang terang benderang itu. Wansada'al iwanu bil madainil kisrawiyah, seluruh pendapat istana di kerajaan Kisra luluh lantak berserakan. Allazi rafa'a anu syarwana samkahu wa sawwah, yang telah dibangun dan ditinggikan oleh Anusyarawan. Wa saqata arba'a syarata min syurafatihi al-uluwiyyah, 14 menara yang tinggi yang menjulang di angkasa runtuh berantakan. Wa kusira mulku Kisra li hauli ma asabahu wa urah, hancur luluhlah kemaharajaan Kisra karena berguncang dengan kejadian besar kelahiran baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khamidatin niranul ma'mumah ma'budatu bil mamalikil farisiyah, semua api pemujaan di seluruh tanah jajahan Persia padam seketika. Litulu'i badrihil muniri wa isyraqi muhayyah, karena terbitnya purnama Muhammad yang bersinar terang sehingga seluruh api-api yang biasa dijadikan pemujaan padam seketika. وقضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية. Danau Sawah terletak di antara kota Hamdan dan kota Qumma menjadi kering. Wajabat idh kappa wakipu mawjihash sajjaja yanabi'uha tikal miyah, dan mata air yang biasa mengalirkan airnya tidak lagi mengalirkan air karena dilanda kekeringan. وفاض وادي السماوات وهي مفازة في فلاة وبرية. Padahal wafad wadi samawata, padahal lembah samawah pada padang belantara dan daratannya melimpah airnya.
lam yakun biha qablu ma'un yanqa'u lidh-dhama'anil laha. Lam yakun biha qablu ma'un, padahal sejak dahulu kala di sana tidak terdapat air setetes pun yang dapat menghilangkan haus anak lidah orang yang sedang dahaga. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil iradil makkiyah. Adapun tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebut tempat yang terkenal dengan nama kampung Iras di Mekah. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khulah, yaitu kota kayunya haram ditebang, kota yang kayunya haram ditebang dan rumputnya haram dicabut, yaitu kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Makkah Musyarrafah. واختلف في أيام ميلادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. Mengenai tahun, bulan dan hari kelahirannya masih belum disepakati ulama ahli riwayat. Jadi dalam penentuan bulan kemudian menyebutkan harinya, tahunnya, bahkan masih belum ada kesepakatan ulama ahli sirah, ahli sejarah. Warrajihu annaha qubaila fajri yaumil itsnain ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. Tetapi menurut kaul atau pendapat yang paling kuat adalah sebelum subuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang pada tahun itu Allah menghalau pasukan gajah Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dari tanah Mekah. Itulah pendapat yang rajih atau pendapat yang dianggap kuat tentang kelahiran baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر اللهم قبره الكريم, ya Allah, semoga kau harumkan dan kau wangikan kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keharuman wewangian salawat dan salam. Ya Allah, kau berikan salawat dan salam serta keberkahan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلامية. Setelah dilahirkan, beliau disusui oleh ibunya dalam waktu beberapa hari, lalu beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, hamba sahaya dari Abu Lahab yang dimerdekakan gara-gara Abu Lahab merasa gembira dilahirkannya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati a'taqaha Abu Lahab hina wafathu 'inda miladih. عليه الصلاة والسلام ببشراه
Suwaibah al-Aslamiyah adalah wanita yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ketika dia didatangi Suwaibah dengan membawa kabar gembira tentang kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. Oleh Suwaibah al-Aslamiyah, beliau disusui bersamaan dengan menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh dan Abu Salamah. وأرضعته قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سورة. Sedangkan sebelumnya dia itu pernah menyusui Hamzah, pamannya Rasulullah, menjadi pembela agama Allah, yang menjadi pembela agamanya Allah. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية. Dan beliau ketika di Madinah selalu mengirimkan barang hadiah dan barang pakaian kepada Suwaibah. Ia bergembira sekali menerimanya. Jadi saat Rasulullah SAW berada di Madinah, sering memberikan hadiah dan bingkisan-bingkisan untuk ibu susunya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Dan tentu saja Suwaibah al-Aslamiyah sangat bergembira dengan pemberian itu. Ila an awrada haykalaha raidul manuni dhariha wa warah. Nabi selalu mengirim hadiah kepadanya hingga akhir hidupnya. Qila ala dini qawmika fi'atil jahiliyah. Menurut sebagian keterangan, ada yang mengatakan bahawa Suwaibah meninggal dunia masih tetap menganut agama secara jahiliyah. Wa qila aslamat athbatal khilaf ibnu Mandah wa hakah. Dan menurut keterangan yang lain bahwa ia Suwaibah al-Aslamiyah menganut agama Islam. Perbedaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mandah. Jadi tentang Suwaibah al-Aslamiyah ini, ternyata kaum muslimin dan muslimat ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa Suwaibah al-Aslamiyah meninggal masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah, tapi sebagian berpendapat bahawa Suwaibah al-Aslamiyah sudah memeluk agama Allah saat dia meninggal dunia. Summa arda'atul fatatu Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Suwaibah al-Aslamiyah, lalu beliau Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh yang namanya Halimatus Sa'diyah. Wa kana qad radda kullum minal qaumi sadiyaha li faqriha wa abah. Oleh karena kemiskinannya, maka tak ada seorang pun yang menyusukan anaknya kepada Halimatus Sa'diyah. Ini adalah bagian dari tradisi bangsa Arab pada saat itu, terutama orang-orang yang hidup di kota. Saat anaknya waktu-waktu atau saat-saat disusui, biasanya menyuruh orang-orang yang berada di pedesaan untuk menyusuinya. Dan karena Halimatus Sa'diyah adalah orang yang miskin, maka tidak ada. Dan karena baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggap tidak punya, maka tidak ada yang mau untuk menyusuinya. Kecuali kemudian Halimatus Sa'diyah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran mau menyusui baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
فأخصب عيشها بعد المحل قبل عشية. Semenjak Halimah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu menjadi lapang kehidupannya. Ini semua tentu karena keberkahan yang disusuinya, yaitu baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَدَرَّ ثَدْيَاكَ بِدُرِّ دَرٍّ لَبَنَةُ الْيَمِينِ مِنْهُمَا وَلَبَنَهُ الْآخَرُ أَخَاهُ. Buah dananya menjadi deras berisi air susu, yang sebelah kanan disediakan untuk Nabi SAW dan yang lainnya untuk menyusukan saudara sesusunnya, yaitu anak-anak Halimah sendiri. Wa asbahat ba'dal ghuzali wal faqri ghaniyah. Akhirnya Suwaibah menjadi orang yang kaya raya sesudah hidup dalam kemiskinan. Wasaminatis syarifu ladaiha wasyiyah. Unta dan kambingnya semua menjadi gemuk. Wa asbahat ba'dal khuzali wal faqri ghaniyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya saat itu menjadi kaya setelah hidup dalam kemiskinan. Wasaminatis syarifu ladaiha wasyiyahu. Unta dan kambingnya semuanya menjadi gemuk karena keberkahan sang bayi Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanjaba an janibiha kullu mulimmatin wa rasiyah. Dan segala mara bahaya dan bencana yang berada di sekitarnya menjadi hilang lenyap seketika. Wa tarraja as-sa'du burda 'aishihal hani wa washa. Akhirnya Halimah menjadi seorang yang kaya raya dan terpuji. Itu tentu saja karena keberkahan bayi yang disusuinya, yaitu Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Afdalil Makhlukin, manusia yang paling utama, ya tuannya para nabi dan para utusan, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kecil saja kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi kita Nabi Agung sudah memancarkan keajaiban-keajaibannya, sudah memancarkan dan sudah menularkan keberkahan-keberkahannya. Siti Halimah yang tadinya hidup dalam serba kekurangan, kemudian biwasilah dengan wasilah perantaraan menyusui Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat itu, maka hidupnya menjadi mapan dan tidak lagi berada di dalam kesusahan dalam sisi materi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, mari bagi kita semua yang ingin diakui menjadi umatnya, kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan terus meningkatkan semampu kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. عطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kuburnya yang mulia dengan wewangian dan keharuman salawat dan salam. Ya Allah, semoga senantiasa selamanya salawat dan salam juga keberkahan semoga kau berikan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية. Pertumbuhan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh suatu luar biasa. Pertumbuhan jasmaninya, pertumbuhan badannya Nabi dalam sehari sama seperti seorang bayi yang tumbuh dalam waktu yang sebulan bagi anak-anak yang biasa. Satu hari pertumbuhan Nabi saat kecil sama dengan pertumbuhan satu bulan bayi-bayi biasa. Hal yang semacam itu berkat mendapat pertolongan Allah Ta'ala. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقميت في 9 من الشكور بفصيح النطق قواه. Dalam usia 3 bulan beliau sudah pandai berdiri tegak. Dalam usia 5 bulan sudah pandai berjalan sendiri. Dan sesudah usia 9 bulan lancar berbicara dengan fasih. وَشَقَّ الْمَلَكَانِ صَدْرَهُ الشَّرِيفَ لَدَيْهَا وَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً دَمَوِيَّةً. Dan pada saat usia beliau, pada suatu saat beliau didatangi 2 malaikat yang membelah dadanya dan membuang darah-darah hitamnya. وَعَزَالَ مِنْهُ حَظَّ الشَّيْطَانِ وَبِالثَّلْجِ غَسَلَاهُ. Dan menghilangkan tempat setan bersemayam dan membasuhnya dengan air dingin ya. Wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah. Kemudian kedua orang malaikat itu memenuhi hatinya dengan hikmah dan makna-makna keimanan. Summa khatahu wa bi khatamin nubuwwati khatamah. Kemudian mengatupkannya kembali seperti semula, lalu dicap dengan sebuah tanda kenabian. Wa wazanahu farajaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Lalu beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbang dan dibandingkan hasilnya, ternyata berat keluhurannya, dapat melebihi 1000 orang pilihan dari umatnya. Wa nasya sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf min hali sibah. Semenjak beliau kecil dibesarkan dengan sifat-sifat yang lebih sempurna dari orang-orang yang lain, dari anak-anak yang lainnya. Summa radatu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah. Dengan rasa berat hati, Halimah pun lalu menyerahkannya kembali kepada ibunya sendiri. Hadaran min ayyusaba bimusabin hadithin takhsha. Karena rasa khawatir apabila terjadi sesuatu musibah yang menimpa diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية. Dan tatkala beliau sudah nikah dengan Sayyidah Khadijah, Halimah baru dapat berkunjung kembali kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sudah menikah dengan Khadijah, Halimah pernah mendatangi kepada beliau Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, semoga kau harumkan dan wangikan kuburan Nabi yang mulia dengan keharuman wewangian salawat dan salam, dan semoga kau berikan salawat dan salam serta keberkahan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu 4 sinin kharajat bihi ummuhu ila al-Madinati an-Nabawiyyah. Saat baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya genap 4 tahun, ibunya Siti Aminah keluar membawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke kota Madinah Nabawiyah. ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون وفات. Ketika dalam perjalanan pulang, lalu ibunya wafat di kota Abwa atau kota Hajun. فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية. Kemudian beliau dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan beliau lalu diasuh olehnya. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harisah maula, yang kelak sesudah beliau menjadi nabi, Ummu Aiman dikawinkan dengan Zaid bin Harisah, hamba yang telah beliau merdekakan. Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib fadammahu ilayhi wa rakkadahu wa a'la ruqiyah. Sesampainya di Mekah, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menerimanya dengan rasa penuh kasih sayang dan dijaga keluhuran pribadinya. Wa qala inna libni hadha la sya'nan 'aziman fabakhin liman waqqarahu wa wadah. Berkatalah Abdul Muttalib seraya meluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucuku ini benar-benar mempunyai urusan yang besar. Beruntung sekali orang yang memuliakan dengan dan mengasihinya. Demikian Abdul Muttalib mengatakan seperti itu. ولم تشكو في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية. Semasa kecilnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh lapar dan tidak pernah mengeluh dahaga kepada orang lain.
وكثيرا ما غزا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. Seringkali di waktu pagi beliau sallallahu alaihi wasallam hanya meminum air Zam-Zam yang bagi beliau sudah cukup dapat mengenyangkan, memuaskan dahaganya. Karena memang salah satu karamah daripada Zam-Zam adalah air yang mengenyangkan. Itu adalah keberkahan sebuah air yang ada di kota suci Mekah, yaitu air Zam-Zam. Adalah salah satu hikmahnya, air tersebut bisa mengenyangkan bagi orang-orang yang meminumnya. Walamma unikhat bifina'i jaddihi Abdul Muttalib matayal maniyah. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal mati oleh Abdul Muttalib, kafalahu ammuhu Abu Talib syaqiqu abihi Abdullah. Maka kemudian ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi diurus, ditanggung oleh pamannya Abu Talib, saudara sekandung dengan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. فقام بكفالته بأسم قوي وهمة وحمية. Pamannya sendiri selama mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan penuh semangat dan cita-cita serta melindunginya. Wa qaddamahu 'ala an-nafsi wal banina wa rabbah. Bahkan kepentingan beliau yaitu Abu Talib, kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Talib lebih diutamakan daripada kepentingan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Walamma balaghat 12 sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila al-bilad syamiyah. Pada saat genap Nabi berusia 12 tahun, maka Nabi dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Wa arafahu ar-rakibu hayra bima hazahu min wasfin nubuwwati wa hawa. Lalu seorang pendeta Buhaira mengenalinya dari tanda-tanda kenabian pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه. Pendeta itu berkata kepada Abu Talib, saya tahu persis tentang anak ini. Dia kelak akan menjadi penghulu seluruh alam ini, akan menjadi Rasulullah dan Nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Qad sajada lahu asy-syajar wal hajar wa la yasjudani illa li nabiyyin awwah. Buktinya semua batu dan pepohonan tunduk takluk, semuanya bersujud kepadanya. Hal ini seperti ini hanya terjadi terhadap diri seorang nabi yang sangat lembut hatinya. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Sesungguhnya kami telah menemukan sifat-sifatnya pada kitab samawi yang terdahulu. Wa baina katifaihi khatamun nubuwwati qad ammahu an-nuru ala. Dan di antara dua tulang belikatnya ada tanda cap kenabian yang diliputi dengan cahaya terang. Wa amara ammahu biraddihi ila Makkah takhawufan alaih min ahli dinil Yahudiyah. Kemudian pendeta rahib tersebut Buhaira tersebut memerintahkan pamannya untuk membawa kembali Nabi Muhammad ke Mekah karena takut atas kejahatan ahli agama Yahudi ketika mengetahui bahwa sang anak ini adalah
Rasul yang akan menjadi Rasul akhir zaman. Faraja bihi wa lam yujawiz min asy-Syam al-muqaddas Busra. Lalu kemudian Abu Talib pulang dengan membawa beliau sebelum sampai ke negeri Syam yang suci. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada, itulah sebetulnya yang terdapat di dalam kitab Barzanji maupun kitab Deba, di mana kedua kitab tersebut, baik itu Debai ataupun Ad-Debai maupun Al-Barzanji, isinya adalah sirran nabawiyah, isinya adalah sejarah-sejarah yang menjelaskan baginda Nabi besar Muhammad SAW semenjak kelahirannya sampai meninggalnya. Jadi orang-orang yang anti terhadap Ad-Deba, anti terhadap perjanjian, sama dengan orang yang anti membuka sirrah-sirrah nabawiyah, membuka sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Penting sejarah Nabi ini disampaikan, terutama untuk anak-anak kita yang di masa-masa yang akan datang sulit untuk mendapatkan penjelasan karena perkembangan zaman di mana mereka selalu menginginkan sesuatu yang sifatnya instan, sehingga mereka akan mencari sirrah-sirrah nabawiyah pun dari internet. Oleh karena itu maka penyampaian sejarah-sejarah ini dipandang penting dan perlu untuk kebutuhan pengetahuan generasi-generasi muda kita yang akan datang. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat buat semuanya, dan tentu saja mohon maaf barangkali ada kekurangan di dalam penyampaiannya. Itu hanya karena kebodohan kami, dan adapun kalau ada kelebihan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.